Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Daryansyah dengan NIM 230413101442 akan berperan sebagai humas Aqua untuk perencanaan komunikasi. Yang pertama, saya akan membuat judul dengan Aqua menyegarkan masa depan seteguk demi seteguk. Perkenalkan, saya Imam Daryansyah, humas dari Aqua PT Tirta Investama. Hari ini saya akan berbagi tentang visi, misi, tantangan, strategi pemasaran, serta program jangka pendek dan jangka panjang kami dalam membangun Aqua sebagai brand air mineral terpercaya dan terdepan di Palembang. Visi kami adalah menjadi pilihan utama masyarakat Palembang dalam memenuhi kebutuhan air minum sehat dan berkualitas, sekaligus menjadi perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Misi kami adalah untuk mewujudkan visi tersebut. Kami memiliki beberapa misi strategis. Yang pertama, menyediakan air mineral murni dari sumber pegunungan yang terlindungi yang memenuhi standar mutu tinggi, menyuarakan pentingnya gaya hidup sehat dan hidrasi alami, yang ketiga, menjalankan proses produksi dan distribusi yang ramah lingkungan dan efisien, yang keempat, berdaya bersama masyarakat lokal, termasuk pelibatan UMKM, komunitas, dan program lingkungan. Yang kelima, menjadi brand yang transparan, bertanggung jawab, dan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan. Itulah visi kami. Selanjutnya adalah tantangan eksternal. Seperti 1. Persaingan pasar. Munculnya berbagai merek air minum kemasan lokal dan nasional dengan harga variatif di Palembang. Kedua, krisis lingkungan dan isu sosial. Masyarakat Palembang semakin peduli pada lingkungan dan keberlanjutan, menuntut transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi biaya produksi. Perubahan harga bahan baku, distribusi, dan energi turut mempengaruhi margin usaha. Yang keempat, persepsi konsumen. Masih ada stereotip bahwa Aqua adalah air isi ulang biasa. Perlu edukasi yang konsisten. Selanjutnya, tantangan internal. 1. Konsistensi kualitas. Menjaga standar kualitas Aqua di seluruh titik distribusi, termasuk di Palembang dan sekitarnya. Yang kedua, edukasi pasar lokal. Pentingnya memberi edukasi keberlanjutan tentang air mineral alami di tengah dominasi depot isi ulang. Yang ketiga, adaptasi teknologi digital. Digitalisasi untuk promosi dan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Keempat, kepedulian terhadap SDM lokal, memberdayakan tim pemasaran dan produksi lokal di Sumatera Selatan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan strategi pemasaran. 1. Digital marketing. Kami akan mengaktifkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Mengkampanyekan edukatif seperti hashtag Aqua dari sumber alami dan hashtag bijak berplastik. Yang ketiga, kami akan menyewa influencer lokal Palembang dan mengiklankan secara digital. Yang kedua, CSR dan komunitas. Kami akan memprogramkan pelestarian Sungai Musi dan edukasi lingkungan sekolah. Selanjutnya, kami akan mengkolaborasikan dengan komunitas hijau dan pecinta alam Palembang. Ketiga, kemitraan strategis. Kami akan mengkolaborasikan lagi dengan restoran, warung makan, dan UMKM lokal. Partnership dengan event olahraga atau budaya lokal. Selanjutnya, 4. Brand activation dan event offline. Kami akan membuat event Aqua Run Palembang atau Hydration Day at Ampera. Selanjutnya, kami akan membuat booth edukatif di Car Free Day, Kambang Iwak, dan festival kuliner. Yang kelima, layanan konsumen dan edukasi langsung. Kami akan mengedukasikan keliling ke sekolah dan komunitas. Selanjutnya, pelayanan konsumen via media sosial lokal. Program jangka pendek 6 bulan ke depan, kami akan meningkatkan engagement digital lokal Palembang dengan konten budaya dan edukatif, menyelenggarakan 2 event offline besar bertema kesehatan dan kelingkungan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan 5-7 influencer yang ada di
di kota Palembang. Selanjutnya meluncurkan kampanye Aqua Asli Alam bukan isi ulang di titik strategis kota. Untuk program jangka panjang 1-2 tahun, kami akan mengekspansi distribusi di seluruh Palembang, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Yang kedua, mendirikan pusat edukasi air dan lingkungan berbasis komunitas lokal. Selanjutnya, menjalankan program daur ulang botol plastik bersama bank sampah dan pelajar Palembang. Selanjutnya, kami meningkatkan akses Aqua melalui platform digital dan warung-warung kecil, dan mewujudkan Aqua sebagai ikon hidrasi sehat di Sumatera Selatan. Selanjutnya kami akan memaparkan rencana tulis, rencana intuitif, selanjutnya rencana jangka panjang, dan cara kami berpikir reflektif dalam perencanaan strategis. Untuk rencana intuitif, membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat berdasarkan kepercayaan dan transparansi. Mengembangkan rencana komunikasi yang fleksibel namun strategis untuk menghadapi isu. Rencana tulis yang merupakan dokumen inti. Kami akan membuat pesan inti komunikasi. Aqua bukan hanya air, tapi janji kualitas, kesehatan, dan kepedulian terhadap alam masyarakat. Selanjutnya B, nilai-nilai komunikasi, transparansi, inklusivitas, keberlanjutan, dan komitmen sosial. C, target komunikasi, konsumen langsung, rumah tangga, pekerja, pelajar, mitra usaha, warung, toko, UMKM, media lokal dan nasional, pemerintah dan LSM lingkungan, dan komunitas digital dan offline. Selanjutnya rencana jangka panjang. Kami akan membuat penguatan identitas dan kepercayaan untuk 12 bulan dengan cara menjalankan kampanye edukasi, pelatihan rutin, dan publikasi laporan transparansi sumber air dan kualitas produk. B, tahap 2, kolaborasi dan literasi sosial. Untuk 12-24 bulan, kami akan bermitra kepada sekolah, menggelar festival air sehat dan kompetisi ide inovatif berbasis air dan lingkungan, bekerja sama dengan media lokal untuk menyajikan konten dokumenter pendek bertema dari sumber ke gelas. Selanjutnya C, tahap inovasi dan integrasi digital untuk 24-36 bulan. Kami akan membangun aplikasi digital edukatif seputar air sehat dan pelestarian alam, meningkatkan visibilitas Aqua sebagai produk yang mendukung ekonomi sirkular, dan menjadikan pionir kampanye digital #hidrasi untuk bangsa di Palembang dan wilayah lainnya. 4. Berpikir relatif dalam perencanaan strategis. Kami akan merefleksikan isu sosial dengan cara menyusun agenda diskusi rutin dengan masyarakat, komunitas akademisi, dan media untuk mendengar langsung opini terhadap Aqua. Menganalisis tren sentimen publik melalui social listening tools. Dan yang ke B, refleksi untuk organisasi internal. Kami akan mengevaluasi komunikasi internal Aqua pada seluruh karyawan dan mitra. Yang ketiga, refleksi etika dan keberlanjutan. Kami akan membuat pertanyaan apakah strategi komunikasi selaras dengan nilai lingkungan, etika bisnis, dan budaya lokal. Indikator keberhasilan. Kami akan mengukur peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Aqua, survei tahunan. Selanjutnya ada pendekatan perencanaan rasional. Menggunakan perencanaan menyeluruh, comprehensive planning, dan perencanaan terpilih, selective planning. Untuk perencanaan menyeluruh, kami akan menyasar seluruh aspek komunikasi internal, eksternal, media, stakeholder, dan krisis, dan menggunakan analisis SWOT, kebutuhan risiko, serta proyeksi tren dalam perumusan strategi. Untuk perencanaan terpilih, menentukan saluran dan alat komunikasi yang paling efisien dan sesuai target audiens, dan memfokuskan pada wilayah dengan tantangan reputasi tinggi. Contoh Palembang dengan isu stereotip air isi ulang dan boikot produk luar. 2. Komponen teknologi, hardware, dan software. Untuk hardware kami akan menggunakan laptop,
seperti komputer, laptop, dokumen, smartphone, dan tablet untuk pengolahan data, pembuatan konten, dan media komunikasi di bidang digital. Untuk softwarenya seperti Microsoft Office, Canva, Zoom untuk pembuatan desain grafis kampanye visual, rapat virtual, dan penulisan laporan lainnya. Sekian dari saya sebagai Humas Aqua. Saya ucapkan terima kasih.